Udah gitu doang tuh, nggak minta disembuhkan loh. Coba teksnya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit. Ada, ya Allah sembuhkanlah aku, ada nggak? Nggak ada. Yang dilakukan oleh redaksi dari Nabi Ayub, wa anta arhamur rahimin, sedangkan panjenenganipun adalah arhamur rahimin, yang paling sayang di antara para penyayang. Masya Allah. Hikmah-hikmah dalam kitab hikam ini harus diterjemahkan dengan terjemahan progresif. Nah, kalau enggak kita bisa fatalis. Oh udah, nggak usah berkarya, nggak usah doa, diem aja. Ini pemahaman yang salah. Memahami hikam, udah diem aja, Allah Maha tahu, kita doa dianggap ini curiga. Bukan begitu. Doa silakan, tapi doa bukan dalam rangka nuntut, doa dalam rangka merendahkan diri kita kepada Allah dan diiringi dengan kerja. Itu namanya doa proporsional. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita melanjutkan kajian kita tentang inspirasi hikam dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari. Syekh Maswahibul Wafatajul Arifin lahumul Fatihah. Kali ini kita memasuki hikmah yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari, talabuka minhu ittihamun lahu. Permintaanmu, doamu, mintamu kepada Allah, tuntutanmu kepada Allah menunjukkan ketidakpercayaanmu kepada Allah. Kok tuntutan ini menunjukkan ketidakpercayaan? Bagaimana ceritanya ya? Nah, kita lanjutin dulu. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Permintaanmu agar Allah semakin dekat denganmu menunjukkan dirimu merasa jauh dari Allah. Nah, kita lanjutin dulu aja deh. Wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu. Memintamu pada selain Allah menunjukkan sedikitnya rasa malumu pada Allah. Nah, lanjut dulu. Wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Memintamu untuk selain Allah menunjukkan bahwa dirimu jauh dari Allah. Kita di yang pertama dulu ya. Talabuka minhu ittihamun lahu. Atau mintamu kepada Allah itu sama dengan curiga. Itu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita sudah kalau nggak salah hikmah yang ke-6, jangan bosan-bosan, jangan putus asa dalam berdoa. Teruslah berdoa. Begitu kan? Tetapi dalam hikmah yang ke-21 ini, kalau kita meminta kepada Allah, menuntut kepada Allah, berdoa ini bisa masuk kategori curiga. Kenapa demikian? Karena Allah sudah menjamin. Nah, mari kita buka dulu ya. Lalu yang benar bagaimana, gitu kan? Di TikToknya nanti jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Allah yang menciptakan kamu kemudian memberimu rizki. Ini ayat ini, potongan ayat ini udah cukup mewakili seluruh nikmat Allah. Nikmat pertama adalah nikmat penciptaan, nikmat kedua adalah nikmat pemenuhan kebutuhan. Udah, ini nikmat udah semua nih di ayat ini nih. Jadi Allah menciptakan kita, ya Allah ngasih rezeki buat kita, memenuhi kebutuhan kita. Allah sudah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rizki. Ada seorang mutasawwif, dia salik, seorang murid. Lalu kalau nggak salah namanya Ibrahim bin Adham. Lalu dia melihat ada burung yang patah sayapnya. Burung patah sayapnya, yang namanya burung cari rezekinya itu cari makan pakai sayap. Tapi ini patah sayapnya bagaimana nih? Tak lama kemudian ada burung udah patah sayapnya, ada di dalam goa. Gimana cara makannya? Lalu ada burung datang dari luar goa, ngasih makan ke cucuknya. Patah sayapnya nggak apa-apa, tapi dimasukkan ke paruhnya. Wah, lalu kata Ibrahim bin muridnya, namanya Syakik al-Balkhi. Kata Syakik al-Balkhi berkata, wah enak banget ya kalau begitu. Kalau gitu saya nggak usah kerja deh, gitu kan?
Jangankan saya, burung aja dijamin rezekinya, apalagi saya. Kata dia gitu. Kalau gitu saya nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, udah tidur aja jadi kaum rebahan, gitu kan? Akhirnya dia udah di musola aja. Ditanya kenapa kamu di musola aja nggak kerja? Enggak. Emang kenapa? Iya, kemarin saya ngelihat burung, itu burung patah sayapnya, itu rezekinya dijamin. Apalagi saya manusia, kata dia, pasti dijamin. Lalu kata gurunya Ibrahim bin Adham, kenapa kamu pengen jadi burung yang patah sayapnya? Kenapa nggak kamu pengen jadi burung yang kuat, gagah perkasa, dan memberikan manfaat kepada yang lain? Ayo, kerja, nah gitu ya. Nah, akhirnya kerja, kurang lebih begitu ya. Nah, tapi kerjanya sekali aja ya. Nah, kalau kerja itu lain lagi tuh. Oke, nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kalau kita butuh pertolongan, Allah juga udah menjamin, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan kami berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Dan ditambah lagi dengan firman Allah surat Ali Imran ayat 9, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji. Allah menciptakan, Allah memberi rezeki, Allah menolong, dan Allah tidak mengingkari janji. Jadi kalau kita minta kepada Allah, dianggapnya curiga kalau kita nuntut. Di sini gajiannya tanggal berapa ya? 28 apa 1? 28 ya? Tanggal 28 ya. Sama lah sama di sana ya. Tanggal 28. Lalu tanggal 26 udah minta nanya Mas Bahrul. Mas Bahrul, jangan lupa 2 hari lagi, gitu kan? Ya Allah, tanggal 27. Wah, ini udah tanggal 27. Nanya lagi sama Mas Bahrul, ini tanggal 27, sehari lagi. Jangan lupa gajian, gitu kan? Ya Allah, dalam hati Mas Bahrul nggak percaya sama saya, gitu kan? Curiga apa? Saya nggak mencairin gaji, cair, gitu kan? Tuh, Masya Allah itu. Jadi kalau minta terus itu dianggap curiga. Nah, itu ya. Karena Allah sudah menjanjikan. Bagaimana yang baik nanti? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kita lanjutin dulu. Nabi Ibrahim alaihi salam. Bukan tentang waktu gaji. Bukan tentang kos-kosan. Di sini barangkali ada kontraktor ya. Masih kontrak gitu ya. Saya juga alumni kontraktor juga sama. Kontrak di sini, kontrak di situ. Ada sebuah kontrakan. Itu kalau beberapa hari sebelumnya saya udah ditanya tuh. Itu seminggu sebelumnya saya udah ditanya. Ini seminggu lagi ya bayar kontrakan, gitu kata dia. Oh, ntar 3 hari ditanya lagi, dor, ada apa? 3 hari lagi bayar kontrakan. Wah, lama-lama 2 hari lagi bayar. Waduh, dalam hati saya ini kayaknya curiga saya nggak bayar kontrakan nih, gitu kan? Emang tampang-tampang perlu dicurigain sih ya. Ya Allah, curiga dia nggak saya bayar saya nggak bayar kontrakan. Nah begitu ya, ketika nuntut terus, minta terus haknya dia. Nah kita lanjutin Nabi Ibrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka orang-orang mengatakan kepada Nabi Ibrahim maksudnya, manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Wah. Maka perkataan itu menambah keimanan. Nabi Ibrahim diancam. Nabi Ibrahim diancam untuk dibakar tuh, udah kumpul tuh orang-orang. Tetapi kata-kata itu malah menambah iman Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kumpul nih, udah mau kumpul, mau bakar, enggak takut. Ini justru janji Allah akan terbukti. Masya Allah, imannya makin kuat. Lalu Nabi Ibrahim dibakarlah di situ, di api. Berkatalah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong kami, dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Dibakarlah Nabi Ibrahim. Ketika dibakar, Nabi Ibrahim tetap dia. Kan Allah udah janji memberikan pertolongan. Allah nggak akan mengingkari janjinya. Nah, itu ya. Tinggal kapan waktunya, nanti Allah akan tentukan waktu terbaik. Pas orang-orang lagi pada kumpul, belum dibakar, belum ditolong sama Allah. Api udah mulai, belum ditolong juga. Dilempar ke api, nah baru ditolong sama Allah.
Jadi tenang aja, Allah pasti kok nolong kita. Nah, itu ya. Kata Nabi Ibrahim, tenang aja, Allah pasti nolong kita kok. Lalu Nabi Ibrahim, cukuplah Allah. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Itulah hasbunallah wa ni'mal wakil. Di dalam zikir hataman itu ada tuh ya. Maka yang perlu pertolongan Allah, lagi ada masalah gitu kan, lagi ini juga dibaca juga oleh Imam Syafi'i dan para ulama-ulama ketika mereka ada terancam. Zaman dulu kan persekusi kepada ulama udah biasa ya. Zaman sekarang juga masih ada sih. Zaman dulu begitu. Pokoknya nggak sesuai dengan pemerintah, panggil. Maka banyak sekali ulama-ulama yang mati di tiang gantungan, mati di penjara. Itu udah biasa. Maka dipanggillah, ketika dipanggil yang dibaca adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika ada tantangan ini yang kita baca. Supaya lebih mantap lagi, gimana caranya? Ibarat pisau itu makin tajam kalau diasah. Maka begitu pula bacaan-bacaan makin tajam kalau kita amalkan, kita riyadhahkan. Maka di dalam TKN ini ada zikir hataman. Salah satunya hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemarin setelah kursus tasawuf beli ada buku Ukudul Juman nggak? Belum dapat ya, Mas Bahrun ya? Ada ya, buku Ukudul Juman yang kecil. Nah itu dibaca seminggu sekali dibaca. Sholawatnya tulisannya 100, dibacanya 3 kali aja gitu ya. Diskon buat ini pelanggan gitu kan. Hot client, hot customer, ini nggak apa-apa lah 3 kali gitu. Nah ketika malam tahun baru kemarin di TKN Center itu baru sholawatnya 100 begitu kan, dalam jumlah yang banyak. Lalu amalan-amalan lain yang dilakukan oleh mursyid kita, yang dilakukan oleh Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah adalah salah satunya adalah sholat rajab. Sholat rajab itu waktunya besok pada maghrib. Yang mau sholat silakan, yang enggak juga silakan juga. Yang mau ikut jejak guru silakan. Tata caranya jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Hubungi nomor handphone ini, Mas Bahrun. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil itu sudah saya upload di YouTube. Salat rajab Ustadz Latif itu ya. Oke, kita lanjut ke Nabi Ibrahim. Maka Allah pun akhirnya berkata kepada api, ya narukuni bardahu wa salaman ala Ibrahim. Ya nar, wahai api, kuni, jadilah kamu bardan wasalaman, dingin selamat ala Ibrahim, kepada Ibrahim. Tuh. Saat dalam keadaan begitu, Nabi Ibrahim gak doa kepada Allah. Ini unik ya. Coba kalau kita dibakar, kira-kira doa gak? Mau bayar utang aja kita doa, ditagih kontrakan aja doa gitu kan. Nanti saya sampaikan apa beda Nabi Ibrahim sama kita. Nabi Ibrahim itu levelnya sudah level para nabi. Level para nabi itu yang terbaik, mana lebih baik, doa atau diam? Diam lebih baik, karena mereka keyakinan udah tinggi sekali. Jadi nggak usah minta ditolong, nggak usah. Allah udah jamin kok, Allah udah pasti nolong saya. Tenang aja, tenang, kata dia begitu. Itulah level para nabi. Kalau level kita bagaimana? Doa tetap. Tapi doanya jangan doa nuntut, itu maksudnya yang proporsional itu ya. Doanya bukan nuntut kepada Allah. Nah itu, kita lanjutin dulu. Jadi dalam keadaan dibakar, Nabi Ibrahim nggak doa, nggak minta kepada Allah. Karena Allah yakin banget Allah itu tidak menyalahi janji. Pasti Allah nggak pernah, sedikit pun nggak pernah menyalahi janji. Saking yakinnya Nabi Ibrahim kepada Allah. Nah itu ya. Maka akhirnya datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihi salam, wa Ayyub idnada rabbahu, dan Ayub ketika menyeru kepada Allah. Ini lain lagi. Menyeru kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nah, ini ya. Lain lagi nih. Ibaratnya tadi kromo inggil nih. Habis kromo inggil bawahnya apa ya? Ya pokoknya begitulah ya. Ngoko. Itu ngoko. Itu ini level
para nabi arifin. Mana arifin? Itu ya. Wah, luar biasa tuh ya. Arifin, levelnya arifin tuh. Masya Allah. Tuh levelnya arifin. Lalu di bawahnya lagi kita perhatikan doanya tadi. Masih kita perhatikan doanya, bentuk doanya. Wa ayyuba, dan ingatlah kisah Ayub. Idnada, ketika memanggil, menyeru Tuhannya. Anni massaniyadurru, sesungguhnya aku ditimpa penyakit. Udah gitu doang tuh, nggak minta disembuhkan loh. Coba teksnya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit. Ada, ya Allah sembuhkanlah aku, ada nggak? Nggak ada. Yang dilakukan oleh redaksi dari Nabi Ayub, wa anta arhamur rahimin, sedangkan panjenenganipun adalah arhamur rahimin, yang paling sayang di antara para penyayang. Masya Allah. Udah cukup. Ini doa dengan sopan santun, dengan adab. Nggak, ya Allah cepat nih tolong saya, nggak gitu ya. Nggak begitu, ya Allah sembuhkan nih, saya udah bosen sakit terus. Itu nuntut, itu curiga kepada Allah dianggapnya, menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari. Level para wali, level arifin, gitu ya. Masya Allah ya. Level arifin minta terus itu curiga. Gitu ya. Coba besok dia adalah habis doa, gimana doanya gitu ya. Kalau minta terus curiga level arifin, level kita masih wajar. Gitu ya. Nah, jadi ketika berdoa pun Nabi Ayub, doanya redaksinya tidak minta disembuhkan, ya Allah aku kena penyakit ya Allah, dan engkau yang paling sayang di antara para penyayang. Masya Allah, itu ya. Doanya adalah doa merendahkan diri, aku nggak bisa apa-apa, dan engkau memuji Allah. Doa dengan cara memuji. Maka teman-teman lihat lagi di buku Uqudul Juman. Kita ini thariqah, kita ini mutasawwif, orang yang belajar tasawuf, orang yang belajar adab kepada Allah. Jadi ibadah bukan sekedar ibadah, tetapi ibadah dengan keluhuran adab kepada Allah. Cek di situ doanya minim, yang ada pujian. Ketika berdoa Allahumma, bukan isfi maradona, isfi amradona, ya Allah sembuhkan penyakit kami, enggak. Di situ doanya Allahumma, wahai Allah, ya syafial amrod, engkaulah yang maha menyembuhkan penyakit-penyakit. Malah memuji. Tuh. Jadi jauh dari tuntutan. Satu doa yang kita panjatkan, ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Sekalinya minta, mintanya mahabbah sama ma'rifat. Tuh. Jadi diajarkan doa dengan keluhuran adab kepada Allah. Nah, itu. Maka di situ nggak cerita ya Allah beri kami rizki yang banyak banget ya Allah, nggak gitu ya. Dalam doa khataman, doa Uqudul Juman nggak ada begitu. Seandainya ada doa ya Allah beri mahabbah, beri makrifat, nah itu kita diajak untuk next level. Nah itu ya, next level. Itulah doa Nabi Ayub alaihi salam. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah ini termasuk keturunan Rasul ya, dzurriyyah Rasul. Kalau ada Ratib Al-Haddad ini ya. Nah ini beliau juga penyusun banyak kitab-kitab, antara lain Nasaihud Diniyah. Masya Allah, kitab-kitabnya bagus sekali beliau. Salah satu syair yang beliau susun itu, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihali syahidun li syahidun li syahidun li biftiqari astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya
Astaghfirullah minal khotaya. Doa bagi para wali. Nah ini, jadi Syekh Ibnu Athaillah itu sebagian, jadi beliau itu ingin narik kita dari makom yang biasa, ada pergeseran. Nah, levelnya jangan itu terus, kata Syekh Ibnu Athaillah Sukandari. Naiklah, next level. Nah, gitu ya. Kalau main game jangan di level beginner terus. Naik ke level apa tuh? Profesional, terus difficult, wah ya, world class gitu kan, masya Allah, hard gitu. Nah itu, jangan yang beginner terus. Syekh Ibnu Athaillah bukan berarti doa nggak boleh, boleh, tapi jangan beginner terus doanya, kata beliau begitu. Beliau mengajak kita untuk next level. Next level bagi orang yang berdoa bagaimana? Orang yang berdoa bagi next level ini Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini kita simak ya. Qad kafani ilmu rabbi, sungguh telah cukup bagiku. Aku udah puas, aku udah tenang bahwa penciptaku mengetahui segala permintaanku dan usahaku. Udah cukup bagi aku. Allah tahu kok kebutuhanku. Sebelum kita ngomong Allah udah tahu. Nah itu ya. Fadu'ai wa batihali, adapun doa dan jeritan hatiku hanyalah syahidun li biftiqari, hanyalah sebagai saksi bahwa aku itu fakir, aku itu gak bisa apa-apa. Ya Allah, aku doa bukan untuk menuntut Engkau ya Allah. Aku doa ini untuk menunjukkan betapa aku lemah di hadapan-Mu. Oh, itu ya. Jadi ketika doa minta rizki pun bukan karena minta rizki betulan. Ya Allah, aku rizki aja aku gak bisa ngapa-ngapain ya Allah. Ya Allah, aku sakit, aku gak bisa ngapa-ngapain. Waktu Bell's palsy kedip aja susah, saya gak bisa, saya kedip. Ya Allah, kedip mata gak bisa ya Allah. Ya Allah, sehatkan aku ya Allah. Ini kedip aja gak bisa, betapa lemahnya aku di hadapan-Mu ya Allah. Nah itu. Nah jadi doanya Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu bukan nuntut pembagian. Nah, jadi doa yang kurang baik adabnya adalah doa yang nuntut pembagian rizki, sedangkan Allah Maha memberi rizki, Allah tidak akan menyalahi janji. Nah, itu. Tetapi doa yang terbaik adalah doa yang menunjukkan betapa lemahnya kita di hadapan Allah. Makin merasa lemah di hadapan Allah, makin bagus. Jadi doa yang bukan dengan kesombongan, ya Allah, aku nggak bisa apa-apa ya Allah, aku nggak bisa apa-apa ya Allah. Begitu. Jadi doa yang tidak proporsional itu banyak minta, minim karya. Nah itu ya. Sibuk hak, lupa kewajiban. Kalau kita tarik pada tataran perusahaan juga begitu, sama juga nih. Lupa pekerjaannya, lupa KPI kagak dilihat, target-target kagak dilihat, nuntut Mas Bahrun gitu ya. Mas Bahrun 3 hari lagi nih gitu ya. Ya Allah, Mas Bahrun gak dengerin. Mas Ulum, tolong sampaikan Mas Bahrun gitu ya. Ya Allah. Nah itu. Lalu banyak tuntutan, minim performa. Maksudnya apa? Dia maunya minta mulu, zikir gak mau, tahajud gak mau, puasa gak mau. Nah ini, minta mulu. Nah kita lihat tugas pembantu rumah tangga, cuci, masak, bersih-bersih. Pokoknya kamu akan dikasih, ini hikmah yang kelima ini ya, saya sekilas balik dikit ya. Tugas kamu pokoknya cuci, masak, bersih-bersih. Kamu akan dikasih gaji sebulan sekian. Lalu kamu akan dikasih tempat buat kamar di belakang. Ada kamar mandinya juga di situ. Kamu akan dikasih makan. Nah, udah kamu kerja, nyucinya enggak, masaknya enggak, bersih-bersih enggak, cuma nanya, betul enggak saya di akhir bulan saya dapat gaji gitu ya. Ini namanya yang udah dijamin dia tuntut, yang menjadi tugas dia lalaikan. Nah itu maksudnya begitu, proporsional. Doa bagus, silakan banyak, tapi amalnya juga banyak, begitu maksudnya. Jangan doa terus tapi amalnya enggak, doa terus zikirnya enggak. Nah itu. Sedangkan itu hak-hak dia itu udah ditanggung, udah dijamin oleh bosnya, katakanlah begitu. Maka kita lakukanlah karya-karya kita.
Allah memberikan kita karya apa? Fisik. Fisik apa? Antara lain lisan. Lisan bisa kita gunakan untuk berzikir kepada Allah. Mata, telinga kita bisa gunakan untuk membaca Al-Quran, dengerin aplikasi hatam, gitu kan? Sambil di perjalanan, Mas Bahrul sambil ke rumah. Wah, ini berapa nih? 40 menit, pasang dulu earphone-nya. Nah, lalu putar 30 kali. Lam yakunil ladzina kafaru, gitu ya. Sampai rumah hafal satu ayat. Nah, begitu. Nah, fisik itu karya kita apa? Fisik yang Allah berikan kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah. Itu ya. Mulut kita gunakan untuk berzikir. Jadi jangan cuma mintanya doang tapi nggak berkarya. Itu. Ini pesan lain dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari. Kemarin minta terus bagus, tetapi mbok iyao diiringi dengan karya. Kalau punya harta ya sedekah. Nah, begitu kan? Nah, kalau hartanya nggak banyak, ya sedekahnya dikit. Jangan nunggu kaya baru sedekah, gitu. Sedekahlah mulai sebelum kaya, itu. Nah, maka insya Allah Allah kembangkan rezekinya. Dia punya jabatan, ya dia berjuang dengan jabatannya. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang mencari jabatan sebagai wasilah pengabdian. Mudah-mudahan Allah mudahkan mereka. Amin ya rabbal alamin. Yang mencari jabatan dalam rangka pribadi, golongan, kelompoknya, mudah-mudahan Allah nggak kasih. Amin. Nah, itu ya. Nah, itu ya. Jabatan itu berat ini ya. Jabatan itu berat. Kalau orang cari jabatan kok buat sendiri, ini orang nekat nih. Ingin jadi pemimpin dapat jabatan kok pengen sendiri, ini buat nekat. Ini orang nekat karena berat nanti di akhirat. Dan kalau kita ingin mengetahui karakter asli seseorang, berilah dia jabatan. Nah, kata siapa? Lincoln siapa? Abraham Lincoln ya. Itu presiden ke-16 United States. Kayak Karni Ilyas aja nih ya. Oke, kita lanjutin ya. Jadi ketika dikasih jabatan, itulah muncul tuh. Kelihatannya sopan, halus, kasih jabatan galak, luar biasa dia. Nah, itu. Tapi kalau udah orang halus dikasih jabatan kok masih halus, emang itu karakternya. Nah, itu ya. Oke. Jadi artinya bagi kita nih, saya nggak menunjuk siapa-siapa ya. Bagi kita nih, hati-hati kalau dikasih jabatan, jangan mentang-mentang. Dulu giliran belum menjabat, itu kayaknya baik sama temen CS, giliran dikasih jabatan, belagu, gitu ya. Ya Allah, baru punya jabatan dikit, wah galaknya luar biasa. Iya, komen tengok-tengokan ini. Ya Allah, jangan begitu. Jadi begitu ya, ketahuan karakternya. Yang begitu dianggap nggak kuat menerima jabatan, dan jabatan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara Allah sayang kepada kita. Kalau kita setelah dikasih jabatan lalu kita belagu, petang-tang, peteng-teng, sombong, galak kesana kemari, orang dimaki-maki semua, bagaimana cara Allah sayang kepada saya? Dicabut jabatan itu sehingga saya nggak menjabat lagi. Itulah cara Allah sayang. Jadi kalau kita dikasih jabatan kok dicabut, jangan-jangan Allah sayang sama kita. Nah, itu ya. Lalu kalau kita dikasih jabatan, jangan petang-tang peteng-teng gitu ya. Jangan mentang-mentang kaya, menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Wah, gitu ya. Jangan. Itu kesombongan. Wah, ada kol-kolahnya. Ada eho ya. Ya Allah, kita insya Allah nih wajah-wajah baik semua nih ya. Alhamdulillah. Jadi cara mengetahui karakter, kasih jabatan di situ ya. Kata Abraham Lincoln. Oke, kita lanjutin. Kita punya skill, maka berkaryalah dengan skill kita. Maksudnya begitu, Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari. Jadi hikmah-hikmah dalam kitab hikam ini harus diterjemahkan dengan terjemahan progresif. Nah, kalau enggak kita bisa fatalis. Oh udah, nggak usah berkarya, nggak usah doa, diem aja. Ini pemahaman yang salah. Memahami hikam, udah diem aja, Allah Maha tahu. Kita doa dianggap ini curiga, bukan begitu. Doa silakan, tapi doa bukan dalam rangka nuntut, doa dalam rangka merendahkan diri kita kepada Allah dan diiringi dengan kerja. Itu namanya doa proporsional.
Oke. Hadirin dan hadirat, ini udah ya, dua kali ya. Nah, jadi di dalam sebuah hadis nih, ini teman-teman ya, ini coba dipegang nih. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhalama u'tisailin. Siapa yang sibuk zikir kepadaku sehingga lupa minta. Saking banyaknya zikir lupa doa. Apa yang terjadi? Orang yang lupa doa karena zikir, itu Allah beri dia lebih baik daripada orang yang cuman minta doang tapi enggak zikir. Alhamdulillah nih, semenjak ikut training zikir saya udah jarang berdoa. Kenapa? Sibuk zikir sosmed gitu ya. Ya Allah, jangan begitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim gitu ya. Kalau lupa doa gara-gara zikir, itu Allah malah kasih lebih baik. Sebelum Mas Bahrun buka cabang gitu ya. Ya Allah, pengen buka cabang, tapi karena zikirnya luar biasa, sehari ribuan. Kata Allah, Bahrun tenang aja, gue tahu lo pengen buka cabang gitu kan, tapi tenang aja, lo belum minta udah gue kasih. Wah, Masya Allah itu ya. Ya Allah, bakso lahar. Ya Allah, jadi begitu ya. Orang yang banyak berzikir tapi lupa doa, sebelum dia doa udah Allah kasih. Dia rajin berzikir, lalu dia ada keluhan kesehatan, ada penyakit, belum dia minta disembuhkan udah Allah kasih. Tuh. Orang yang rajin berdoa, dia doa baru dikasih. Orang yang rajin zikir sampai lupa doa, belum minta udah dikasih sama Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Permintaannya udah lupa, tetap dikasih sama Allah. Masya Allah. Mintanya 2 dikasih 3, minta 1 dikasih 2. Siapa yang belum berkeluarga di sini? Yang belum berkeluarga zikirnya jangan terlalu banyak. Takutnya dia minta 1 dikasih 2. Ya nggak, maksudnya kenikmatannya double gitu ya, kebahagiaannya double gitu. Istri cukup 1. Sampai mana tadi? Zikir. Jadi ini teman-teman, inilah dalil orang-orang arifin, orang-orang yang ahli makrifat. Udah, saya sampai lupa doa nggak apa-apa, yang penting saya perbanyak zikir. Masya Allah. Tahu-taunya dia bingung, lah iya ya, saya kan butuh ini, saya perlu ini, saya belum sempat doa, tahu-taunya udah dikabul urusan A, urusan B belum didoakan, baru ini bahwa ini akan menjadi kebutuhan saya udah dikabulkan. Ya Allah, ini ahli zikir nih yang begini nih. Coba teman-teman, waktunya habis, udah kerja, udah makan, udah istirahat, udah masih ada waktu zikir terus. Apakah kalau lagi habis sholat zikir la ilaha illallah? Kalau udah nggak sholat ngapain? Mulutnya baca sholawat terus sampai lupa doa, apalagi sosmed gitu ya. Ya Allah, dilihat aja nih, sebelum kita butuh udah Allah kabulkan. Masya Allah, ini luar biasa nih. Ini yang dipegang oleh para arifin, para aulia. Itu kenapa mereka nggak zikir? Karena mereka udah sibuk dengan berkarya. Rabi'atul Adawiyah udah sibuk dengan sholat sunnah dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maghrib jam berapa? 6:17 ya, masih ada waktu ya. Jadi intinya bagi orang arifin itu, doa bukan sekedar minta, tapi ad-doa tolabun mashubun biadabin. Permintaan yang disertai adab, fi bisatil ubudiyah, dalam kerangka kerendahan kehambaan, li janabir rububiyah, dan dalam rangka kepada betapa kuasanya Tuhan. Nah, merendahkan diri kita serendah-rendahnya, mengagungkan Allah seagung-agungnya. Ada nama agung nggak di sini? Mana orangnya? Bung. Waduh. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi proporsional itu adalah tadi doa ya, kita tambahin lagi.
Doa yang proporsional sebagaimana judul kita adalah doa yang disertai ikhtiar. Doa yang disertai merendah. Nah itu. Bukan dalam rangka nuntut Allah, bukan. Tetapi yang dia lakukan adalah dalam rangka merendahkan diri kita kepada Allah. Doa dalam rangka bukan nuntut pembagian, tetapi munajat. Munajat itu berasik-asik komunikasi dengan Allah. Lihatlah lagi-lagi buku hataman itu, Uqudul Juman. Doanya isinya pujian. Nah itu. Dia ingin berlama-lama dengan Allah. Bahannya apa ya? Bacaannya apa ya? Ini udah. Surat Al-Mulk udah, surat Al-Kahfi udah. Saya pengen zikir lagi, zikir apa ya? Nah itulah munajat dia. Dia doa dalam rangka ingin berkomunikasi dengan Allah, yaitu munajat. Maka bagi orang-orang arifin ini, doa itu tujuannya bukan ijabah, bukan dikabul, tetapi kurbah, dekat dengan Allah, berdekat-dekat dengan Allah. Doa itu tujuannya bukan mendapatkan solusi, tetapi dekat dengan pemberi solusi. Doa itu bukan dalam rangka minta dikasih kenikmatan, tetapi dalam rangka berdekat-dekat dengan pemberi nikmat. Nah itu doanya. Cara pandang doa arifin itu beda. Nah kita minimal dikasih tahu oleh Ibnu Athaillah As-Sukandari, ini ada next level, ayo kamu naik dong ke next level. Masa beginner terus, begitu kan? Ayo doa kamu silakan, doa banyak, tapi doanya jangan nuntut kepada Allah. Nah itu nggak sopan sama Allah. Nah, doa aja nggak sopan ya. Nah itulah adab. Nah itulah tasawuf. Oke, doanya juga dalam rangka ridho. Maka doa kita, ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ini doa yang selalu kita ulang-ulang. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tadi sudah ya tentang ijtihaduka fi ma tuminalaka, yang tadi pembantu rumah tangga yang ditugasin lalai, giliran hak dia rajin. Nah, itu hikmah kelima. Oke, kita lanjut ya. Ada 4 butir di dalam hikmah ke-21, cukup panjang. Yang karena waktunya udah dikit, yang selainnya saya sedikit-sedikit aja. Di akhir nanti kita ada tahlil ya, Mas Bahrun ya, buat saudara kita ya, yang sudah dipanggil oleh Allah usia 22 tahun ya. Masya Allah, ini sebagaimana yang pernah saya sampaikan, kematian itu justru banyak menimpa anak muda daripada orang tua. Nah itu, jadi itulah datanya memang begitu. Anak muda meninggal lebih banyak dari orang tua meninggal. Nah itu, jadi maka kita perlu hati-hati. Nah itu ya, hati-hati, karena yang namanya meninggal itu seenteng-entengnya tetap aja sakitnya luar biasa. Ada orang dia meninggal tuh, pas meninggal sakaratul mautnya luar biasa sakit. Kata dia bagaikan hewan kurban hidup-hidup dikulitin, wah sakitnya luar biasa. Ditebas-tebas pedang, waduh sakitnya luar biasa. Habis itu ada bisikan, sebentar lagi kamu akan ditanya oleh Mungkar dan Nakir. Wah, lebih takut lagi. Sakit yang tadi luar biasa itu masih kalah dengan takutnya Mungkar dan Nakir. Kata dia, ya Allah, dia harus minta tolong kepada siapa? Jadi rohnya masih keliling-keliling itu, rohnya tuh. Baru meninggal itu rohnya masih keliling-keliling. Cari teman-teman saya, ada yang doain saya apa enggak gitu kan. Dia nyari tuh. Ya Allah itu ya, keluarganya, dia keliling, siapa yang bisa nolong saya? Jasad saya begitu, dia keliling. Akhirnya ada cahaya, dia lihat di masjid. Ya Allah, terang cahaya di masjid. Pas dilihat ada orang riuh, wah Allah, cahaya bercahaya. Ternyata yang di depannya itu cahayanya begitu terang. Dan itulah guru tahfidnya. Itulah ngapalin Quran teman-teman. Bercahaya dia. Akhirnya dia doa, ya Allah, beri aku kesempatan untuk hidup sebentar aja ya Allah. Kalau aku hidup tuh, saya akan sedekah banyak, saya akan berbuat baik. Itu di kantong celana saya ada uang 1000, itu juga termasuk saya sedekahkan ya Allah. Pokoknya semua saya sedekahkan.
dan itu sesuai dengan Al-Qur'an. Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas solihin. Surat Munafikun apa Jum'ah ya? Al-Munafikun. Ayat berapa? Mas 10? 10 aja ya. Pasnya berapa dah? Surat Al-Munafikun ayat 10. Ya Allah, tunda aku sebentar aja, saya akan sodako. Itu juga begitu tuh persis. Ya Allah, itu semua pokoknya termasuk uang yang ada di kantong 1000. Dia inget tuh uang tuh supaya disodakokan. Dan dia akhirnya berdoa kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah, diberi, ditunda. Udah sekaratul maut, sakitnya udah dia dapat. Dia hidup lagi. Pas hidup lagi, ternyata dia, wah, orang-orang udah ngerubung dan lain sebagainya, dia hidup lagi. Apa yang dia lakukan? Udah, saya berjuang untuk tahfidz. Akhirnya dia bukan ustadz, bukan apa, udahlah, dia bikin pesantren Quran, dia menjadi pejuang tahfidz. Dia tahu hafalan Al-Quran itu cahayanya luar biasa. Nah itu ya. Nah jadi dia akhirnya ngamuk sekarang, ngamuk berjuang menebar tahfidz kemana-mana, ngasih beasiswa dan lain-lain. Nah itu. Dan dia mencari doa. Nah itu. Jadi malam Jumat begitu ya, orang-orang tua kita tuh nyari, diberi kesempatan, coba keluarga saya doain saya enggak di rumah. Oh ternyata enggak, lagi main TikTok mulu, lupa doain saya. Coba anak saya yang ini mana, IG scrolling gitu ya. Ya Allah, nggak baca Yasin. Untung kita Yasin berjamaah di sini nih. Selalai-lalainya kita udah doain orang tua kita tuh. Oh, alhamdulillah, untuk anak saya kerja di Idolmat. Kalau nggak kerja di Idolmat, scrolling bisa lupa deh baca Yasin gitu ya. Seapes-apesnya anak saya masih inget lah, tiap malam Jumat, tiap hari Kamis dia baca Yasin buat saya. Alhamdulillah, ya Allah, yang namanya doa itu teman-teman, doa bagi orang meninggal sangat diperlukan. Masya Allah itu ya. Maka anak-anak kita ini jangan lupa pendidikan agamanya gitu. Karena doa kita sangat diperlukan. Itu pengalaman orang yang udah meninggal dan hidup lagi. Nah itu. Nah kita lanjut poin yang kedua. Tolabuka lahu ghaibatun minka anhu. Permintaan Allah, permintaanmu agar Allah semakin dekat denganmu menunjukkan kamu merasa jauh dengan Allah. Kalau ya Allah dekatkan aku kepada Engkau, berarti dia jauh. Nah, kalau saya minta tolong Mas Bahrun, tolong gitu kan, apalah gitu ya, tolong saya dijadikan apa, tolong nih ini baterainya diganti gitu kan. Kalau dekat saya nggak usah jauh-jauh, Mas Bahrun ini baterainya kayaknya habis, nah gitu kan. Tetapi ketika saya sini dekat gitu kan, oh berarti jauh. Nah begitu pula kita, kalau kita berdoa, ini sindiran dari Syekh Ibnu Athaillah lagi-lagi kepada orang-orang arifin. Nah itu ya, kalau ada orang arifin masih minta doa dekat, berarti dia jauh. Nah itu, kita lanjut aja deh. Ini makomnya udah makom tinggi, dikit-dikit aja dah. Wa talabuka li ghairihi liqillati hayaika minhu. Memintamu kepada selain Allah, memintamu bukan kepada selain Allah. Kamu minta selain Allah gitu ya. Kamu minta selain Allah menunjukkan kamu sedikit rasa malu kepada Allah. Maka yang diminta di dalam doa kita, ilahi, lagi-lagi, anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, Engkau tujuanku, ridhomu yang aku cari, beri aku mahabbah dan ma'rifat kepadamu. Yang kita minta bukan selain Allah, yang kita minta mahabbah kepada Allah, ma'rifat kepada Allah. Kalau minta selain Allah berarti nggak punya malu. Bahasa di level para wali begitu, di level arifin begitu. Orang yang minta selain Allah, apakah minta jabatan, minta rezeki, minta kesehatan, berarti dia nggak tahu malu. Masya Allah, berat ya. Apa aja yang diminta? Dunia. Minta apa lagi? Jabatan. Minta apa lagi? Karomah pun, kesaktian-kesaktian itu termasuk nggak punya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya, datang kepada Allah, datang ke raja, sampai raja ini mumpung ada di hadapan raja,
Dia bukan ngobrol sama raja, dia malah ngelihat-ngelihat yang lain. Ini kerajaan luar biasa ya raja. Sorry ya raja ya, saya mau lihat-lihat ruangan dulu nih, room tour gitu kan? Iya, room tour gitu. Udah ngadapin raja lagi, pas menghadap raja lagi nggak ngobrol lagi sama raja. Nggak ingin berdekat dengan raja, tetapi kabarnya gimana? Itu ponakan saya ada yang kerja di sini, saya mau ke sana ya. Orang lagi berhadapan dengan raja, malah yang dicari yang lain. Nah itu, maka dalam paradigma para wali, paradigma arifin, orang yang minta kepada selain Allah nggak ngaca. Emang ada yang lebih penting daripada dekat dengan Allah gitu kan? Ada yang lebih penting daripada mahabbah dan ma'rifat kepada Allah, udah nggak ada lagi. Jadi yang kita doakan itu sesuatu yang menjadi core of the core. Nah itu ya, intinya. Berikutnya, sebelum kita tahlil ya, wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu, memintamu kepada selain Allah, kepada orang lain, menunjukkan bahwa dirimu jauh dari Allah. Maka Nabi Ibrahim ditawari malaikat, mau nggak saya tolong? No thanks. Ditawari siapa-siapa? No thanks. Karena apa? Allah pasti nolong. Nah itu ya, saking yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu poin keempat dari hikmah yang ke-21. Intinya teman-teman, hikmah ini mengajarkan kepada kita yang pertama al-istiqnasu bin nas min alamatil iflas. Artinya apa? Nyaman. Anis, istiqnas. Anis itu artinya nyaman, damai gitu ya. Anis itu nyaman, uns itu artinya damai, bahagia itu ya. Itu mudah-mudahan kita bisa damai, amin. Pemilu damai itu pemilu Anis tuh berarti ya. Al-istiqnas itu anis, merasa anis dengan manusia. Nah ya, itu tanda apa? Min alamatil iflas, tanda bangkrut. Tuh, asik berdamai itu berlama-lama enak-enakan sama manusia, ciri-cirinya. Maka orang-orang yang arifin, wah lagi-lagi arifin lagi ya, dia nggak seneng lama-lama sama manusia. Dia senangnya berlama-lama di atas sajadah bersama Allah. Masya Allah. Ya Allah, itu ya. Dia nggak senang bersama-sama Anis dia. Nggak senang bersama-sama manusia, dia nggak senang. Senangnya bersama Allah itu. Jadi kalau kita nih masih senang bersama manusia, ini berarti bangkrut, kata kacamata para wali. Artinya apa? Ya bolehlah kita bersosmed, ber-YouTube, nongkrong di warung kopi boleh, tapi jangan lupa di atas sajadahnya itu lebih lama. Nah, minimal begitu tuh. Jangan lupa nongkrongnya lama di atas sajadah, nggak betah, gitu kan? Kayaknya sajadah panas banget. Jangan begitu. Boleh nongkrong lama, tapi di atas sajadah lama. Itu minimal level kita. Nah itu level arifin tuh ya. Masya Allah. Iqbaluka alal khalqi idbaruka anil khalqi. Engkau menghadap makhluk berarti membelakangi khalik. Nah menghadap itu bahasa Arabnya apa? Tawajuh. Maka ketika kita tawajuh kepada Allah, berarti kita membelakangi makhluk. Kalau kita terpukau dengan kekayaan, jabatan, kecantikan, kegantengan, popularitas, berarti kita menghadap makhluk pasti membelakangi Allah. Nah itu pasti nggak tawajuh. Maka kita dilatih untuk tawajuh. Kita menghadap Allah, membelakangi makhluk. Nah, jadi kita berpaling dari yang fakir, kita menuju kepada yang maha kaya.